Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sayup-sayup. Sholat. Hayya sholat. Hayya al falah. Hayya al falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bakar lagi. La ilaha illallah. Tadi kita dengar. Mudah-mudahan Anda bisa mendengarnya dengan jelas. Bagaimana azan di masjid kampung ini mengumandangkan azan dengan bahasa Arab. Bayangkan pada awal Republik Turki dengan sekularisme yang dicanangkan oleh Mustafa Kemal Atatürk, di Turki tidak boleh azan berbahasa Arab. Sholat pun harus berbahasa Turki. Ini semua karena salah satu fondasi negaranya yaitu sekularisme diterapkan di Turki. Dan sekularisme yang diterapkan di Turki lebih mirip sekularisme Prancis, laicite, yang pada dasarnya seperti bermusuhan dengan agama. Sekali lagi, sekularisme ada model Prancis, ada juga model Amerika. Di Amerika, modelnya adalah sekularisme yang ramah pada agama. Nah, di Amerika, sekularisme itu negara bersifat netral terhadap agama. Ada pemisahan antara negara dengan agama, tapi negara bersikap netral dan tidak membenci dengan agama. Agama dibiarkan masing-masing, itu urusan privat. Tidak ada larangan-larangan khusus tentang menggunakan simbol-simbol agama di publik, bahkan segala macam. Bahkan ketika saya jadi di Amerika wisuda S2 di universitas ada praying, tapi non-denominational. Padahal universitas saya universitas negeri. Tapi ada berdoa tapi yang non-denominational dan giliran dari berbagai macam pemuka agama termasuk dengan Islam. Nah, tetapi model yang diambil di Turki adalah yang bersifat lebih agresif terhadap agama. Agama tidak boleh muncul, atau simbol-simbol agama tidak boleh muncul di berbagai macam kesempatan publik. Tidak boleh bahkan di sekolah, di kantor-kantor pemerintah, tidak boleh ada di parlemen. Sampai akhir-akhir ini, ketika nampaknya masyarakat Turki juga mengalami perubahan di mana agama menjadi lebih penting dalam hidup mereka, tetapi Turki tetap sekuler. Kenaikan Erdogan sebagai Perdana Menteri dengan partai AKP-nya itu tahun 2003 jadi Perdana Menteri sampai 2014, lalu 2014 sampai sekarang jadi presiden dengan perubahan amandemen.
maka dimungkinkan sekarang ini di Turki menggunakan misalnya jilbab, hijab di parlemen atau di kantor-kantor pemerintah, pegawai negeri boleh sekarang pakai hijab, tetapi Turki tetap sekuler. Dalam arti bahwa mungkin ada sedikit transformasi pengertian terhadap sekulerisme itu sendiri, yang lebih pada sekulerisme pemisahan agama dengan negara, tetapi tidak memusuhi lagi agama tampaknya. Sekarang lebih pada netralitas agama terhadap pengikut agama dan biarkan agama menjadi bagian dari urusan privat, tapi tidak menghilangkan hak orang untuk yang menggunakan simbol-simbol agama dalam berbagai kesehariannya, termasuk dalam dunia kerja. Selama, nah ini batas-batasnya, selama tidak membuat agama masuk ke dalam negara dan menjadi bagian dari kebijakan negara. Nah, inilah yang model sekulerisme yang kita lihat sekarang ini di Turki. Walaupun demikian, tetap ada saja partai yang itu partainya AKP, partainya Erdogan, mempunyai model semacam itu, lebih lembut terhadap agama dalam konteks sekulerisme. Walaupun ada partai-partai lain di Turki juga yang ingin tetap kembali kepada model sekulerisme dari Mustafa Kemal Atatürk, karena Mustafa Kemal Atatürk tetap saja dihormati dan diidolakan sebagai bapak bangsa dalam konteks Republik Turki modern. Nah, ini berbeda dengan Turki Ottoman, di mana Kesultanan Islam bahkan kekhalifahan Islam. Nah, jadi jangan kita bandingkan dengan model Kesultanan Ottoman, walaupun AKP sempat juga dicurigai sebagai the new Ottoman atau semacam artinya menjurus keinginannya akan kembali ke model Ottoman dalam konteks keislaman dan menghapuskan sekulerisme. Tapi sejauh ini yang kita lihat ada proses perubahan yang lebih lembut terhadap agama dalam konteks sekulerisme, mirip seperti model di Amerika pada dasarnya. Nah, azan yang disuarakan, dikumandangkan dari sebuah masjid kampung di Kapadosia. Kapadosia ini sekitar seperti kota kecil tapi kota pariwisata yang jumlah penduduknya pun tidak banyak, dan masjid kampung ini sekarang kita lihat sudah mengumandangkan azan dalam bahasa Arab sesuai aslinya, walaupun dibatasi kalau tidak salah maksimum 80 desibel suaranya, sehingga kita kedengaran memang agak sayup-sayup, tetapi bagi masyarakat sekitar yang memang menjadi jemaat dari masjid ini sudah bisa mendengarnya tanpa harus terlalu lantang menyampaikannya atau mengumandangkannya melalui loudspeaker yang ada di minara tersebut. So, beginilah Turki modern sekarang ini. Kita belum tahu bagaimana ke depan dalam konteks bagaimana politik Turki dan persaingan antara partai-partai yang mempunyai kecenderungan berbeda. Tapi sejauh ini AKP Erdogan menguasai hampir separuh dari kursi di parlemen. Karena itu tampaknya dengan koalisinya sampai sekarang masih tetap bisa dominan. Itulah gambaran Turki masa kini. Kita lihat saja bagaimana perkembangan Turki. Masalah utamanya sekarang ini bukan lagi pada soal sekularisme dan negara dan agama, tapi lebih pada masalah ekonomi, sebagaimana juga negara-negara modern lainnya. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.